واحد ثاني ثالث وأربع جيد جدا اقفل الباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bergantung Anda nonton kapan, di mana, dan yang paling penting adalah bersama siapa. Kembali lagi di Podji, Podcast Cah Panji. Di sini kami akan membahas tentang mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Apa tanggung jawab mahasiswa dan bagaimana menjadi mahasiswa yang baik dan benar tentunya. Saya di sini tidak dengan diri saya sendiri, tapi ditemani dua orang warga Panji. Ada mahasiswa sekaligus warga Panji yang sudah lama dengan nama atau biasa disebut di Panji Cak Najib. Di sebelah kiri saya ada mahasiswa yang menuju lama, mahasiswa sekaligus warga Panji. Biasanya dipanggil dengan julukan Bung Han. Kalian bisa cari di media sosial mereka berdua masing-masing. Mari dibuka maskernya. Bagaimana kabarnya Cak Najib? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kabarnya Bung Han gimana? Sehat, alhamdulillah. Apakah dengan kondisi pandemi seperti ini aktivitas kalian berubah? Saya dulu. Iya. Siapa lagi? Masa orang ketiga? Orang keempat? Sebenarnya tidak ada perubahan ya. Oh iya. Karena sebagai mahasiswa, selayaknya mahasiswa, mau produktif dan tidak produktif tetap harus ada kegiatan. Oh iya. Terima kasih atas jawabannya Cak Najib. Kondisi aktivitas Cak Najib walaupun di kondisi pandemi hari ini ya tetap saja seperti itu gitu. Nah, kali ini Bung Han bagaimana tanggapannya? Kondisi Bung Han, aktivitas Bung Han di kala pandemi ini apakah ada yang berubah gitu? Mungkin cuma jadwal ngopi aja yang berubah. Oh, jadwal ngopi. Siap. Karena PPKM kan ya. Oh, siap. Ngopinya diganti siang, biasanya malam gitu. Siap. Menjadi mahasiswa adalah formalitas, ngopi adalah rutinitas. Rutinitas. Oh, kira-kira seperti itu. Siap. Iya. Oke, saya tadi sebelum tag video ini dititipi pertanyaan dari panitia mengenai mahasiswa. Nah, kalau bagi Cak Najib apa itu mahasiswa sih? Bentar. Ini emang kita mahasiswa kayak gitu sekarang. Oh, kita kayaknya ya mahasiswa dong tentunya. Lawang kita sudah menginjakkan kaki di Jogja, di kuliah di berbagai kampus dan bagian daripada warga Panji. Makanya saya nanya ke Cak Najib ini, ada titipan pertanyaan. Gimana Cak tanggapannya mahasiswa itu? Sebenarnya tentang mahasiswa ya. Iya. Saya udah agak lupa ini karena itu udah 4-5 tahun yang lalu saya Siap. di lapangan gitu ya. Mahasiswa ya. Kalau saya ngaca dari harfiahnya ya. Iya, mahasiswa. Karena dan maha dan siswa. Iya. Kalau siswa itu kan bisa diartikan sebagai pelajar, orang yang belajar, orang yang menempuh pendidikan di jenjang formal. Gitu. Oh. Sedangkan maha itu ya mungkin lebih ke cenderung ke arah status saja. Gitu. Status yang mungkin statusnya lebih tinggi daripada siswa itu sendiri. Oke. Tapi di luar daripada makna harfiah mahasiswanya, kita tidak boleh terkecoh. Jadi memang ya status maha memang hanya bisa disandang oleh Zat yang Maha Kuasa. Oh, siap. Ini perjelasannya terlalu Ya teologis harus sedikit filosofis ya. Oh ya, siap. Karena saya tergolong mahasiswa yang sudah hampir selesai. Gitu. Jadi harus harus bisa lah mampu memahami secara teoritis maupun secara harfiah. Jadi mahasiswa adalah kelas menengah yang mana bisa menjembatani antara kelas bawah dan kelas tengah. Artinya begini, ketika ada ungkapan atau ada pesan-pesan yang harus disampaikan dari masyarakat bawah ke kalangan atas yang bisa menyuarakan hanya satu, yaitu mahasiswa. Tidak harus lewat demonstrasi. Tidak harus lewat demonstrasi. Karena banyak sekarang media-media yang sudah mensuarakan keterbukaan khususnya baik itu kritik ataupun itu masukan ya gitu ya. Mahasiswa juga harus punya andil di situ. Punya andil. Bahasanya itu mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat. Ya, seperti itu. Ya. Kalau tanggapan dari Bung Han, apa itu mahasiswa? Kalau Cak Najib tadi di dalam pendefinisiannya itu
ada corak teologis dan filosofis gitu. Kalau menurut Bung Han, selaku mahasiswa hukum tentunya, Ini saya berangkat dari pengalaman aja ya. dari pengalaman. Saya sepakat dengan tadi yang dikatakan Kak Najib, bahwasanya mahasiswa itu sebagai penyambung lidah. Bung Hatta dulu itu pernah bilang kayak gini, suara mahasiswa itu adalah hati nurani rakyat. Kayak gitu kata Bung Hatta kayak gitu. Tapi kalau sampai titik hari ini, sampai sekarang, Ya. keadaan mahasiswa sekarang kayak gitu. Saya aja yang angkatan 19 tuh itu belum merasa menjadi mahasiswa kayak gitu. Karena masih kurang mempraktekkan apa itu beban daripada mahasiswa mungkin ya. Mungkin iya. Karena Kalau baca-baca tentang sejarah dulu, sejarah negara Indonesia terlebih kayak gitu kan, banyak banget peranan mahasiswa. Sehingga kayak sekarang ada keterbukaan kayak gitu juga. Itu kan semuanya peran mahasiswa kayak. Makanya saya sekarang itu kayak, wah saya ini bukan mahasiswa yang sebenarnya kayak gitu kan. Dan juga bingung di zaman sekarang itu gimana yang benar tuh jadi mahasiswa kayak gitu, gimana tuh? Ya mungkin bicara benar atau tidak ya menjadi mahasiswa tidak sehitam putih itu gitu loh tentunya. Oke, saya sedikit tahu tentang mahasiswa. Mahasiswa itu memiliki 5 peranan, 5 beban, 5 tanggung jawab yang diemban gitu. Satu itu sebagai agent of change, sebagai agen perubahan. Lalu sebagai social control sosial. Selanjutnya sebagai guardian value, penjaga nilai leluhur. Yang keempat sebagai iron stock, penerus bangsa. Terus ada beberapa yang saya lupa. Nah, tentang agent of change, mahasiswa sebagai agent of change. Nah, kalau menurut Cak Najib, apa itu agent of change yang disematkan terhadap mahasiswa, yang dijadikan tanggung jawab terhadap mahasiswa? Gimana, Cak? Oke, sebelum jawab kita minum kopi dulu. Santai, guys. Mari kita minum. Bismillah. Karena ada celetukan kalau nggak ngopi nggak bisa mikir gitu. Makanya Ya. suruh minum kopi dulu. Oke, dilanjut. Jadi gini, apa sih slogan yang sering diucapkan oleh mahasiswa, khususnya ketika berdemonstrasi ya. Di panggung-panggung mereka bilang kita adalah agent of change, kita adalah agent of social control, kita adalah ini. Nyatanya begini, secara praktek agent of change itu, kalau kita tarik dari sejarah ya, di zaman Orde Baru tahun 1977 sampai 1998 Indonesia itu juga mengalami masa-masa krisis di mana ekonomi merosot sangat drastis. Nah, disitulah mahasiswa mengambil alih sebagai agen perubahan. Agen perubahan apa? Dari era-era ketertindasan, dari era-era fasis yang dilakukan oleh Pak Harto zaman itu, Indonesia melakukan mahasiswa melakukan demonstrasi, mereka melakukan aksi untuk apa? Menuntut keadilan, menuntut hak, menuntut kewarganegaraan. Memiliki peran terhadap reformasi itu sendiri ya. Iya, makanya di tragedi reformasi itu dinamakan tragedi reformasi, di mana ada 4 orang kalau nggak salah meninggal gara-gara terkena peluru yang berkaliber 5,5 mm kalau nggak salah. Kok tahu sih, Man? Jangan-jangan ada Trisakti berarti itu. Iya, di tragedi Trisakti. tragedi Trisakti. Ya. Ya, kenapa kok dinamakan tragedi Trisakti? Ya karena titik kumpulnya di Trisakti. Pertama, yang kedua, kenapa kok di Trisakti? Kok gak di UI? Kok gak di mana? Di kampus-kampus yang lain? Kok gak di UIN Syahid gitu mungkin ya? Syarif. Syarif. Ya. Ya. Kalau Syahid itu mati. Ya. Kalau di Jogja itu sendiri biasanya titik kumpul daripada demonstrasi itu di Wijaya. Iya, betul. Oke. Karena kampus Trisakti itu dekat dengan kantor MPR, yang mana dulu lembaga tertinggi negara itu MPR. Oke, terima kasih. Lanjut ke Bung Han. Tanggapan Bung Han terhadap mahasiswa sebagai agent of change. Iya. Kalau yang tadi diobrolin Kak Najib itu tahun 66, 98. 966 sampai 98. 77 sampai 98. 77. Iya. Oke. Ya, kalau saya itu lebih titik awal lah mungkin. Sampai juga antar kemerdekaan juga. Karena kan apa ya? Awal kemerdekaan itu sebenarnya itu kan gara-gara mungkin ada kebijakan dari Belanda tuh. Entar kebijakan etis atau apalah itu
terus dia bikin sekolah. Ketika bikin sekolah kayak gitu, ntar melahirkan tokoh-tokoh penggerak. Kayak ntar Sutomo yang ngediriin Budi Utomo, dan itu organisasi pertama. Itu lulusan Stovia tuh, dulu sekolah Belanda, itu sekolah kedokteran. Kalau sekarang itu udah jadi ini, fakultas kedokteran itu. Itu kan wadah alumni Stovia kebanyakan itu kayak Sutomo, terus Tirto juga di sana. Itu Budi Utomo. Dan ntar di 28 itu, 1928 Ya. itu dia mereka ngadain Sumpah Pemuda. Nah itu. Dan dari situ itu bakalan apa ya? Awalnya lah, titik awal memunculkan gerakan-gerakan nasional. Gerakan-gerakan kolektif lah Iya, ya. gerakan kolektif. Itu kan apa ya? Mahasiswa sebagai agent of change kayak gitu. Agent of change, ya. Ntar juga bakal kayak gitu terus ketika ngejatuhin Orde Lama juga kayak gitu, mahasiswa juga yang bergerak. Orde Baru juga kayak gitu. Entah mungkin ke depannya ini kita juga bergerak ke tarik Oke. Berarti jantung daripada perubahan itu ada di mahasiswa. Sekilas seperti itu ya dari dua obrolan tadi. Oke. Tentang agent of change masih dalam koridor agent of change. Nah, apakah dalam agent of change itu posisi intelektual itu sangat penting? Kalau tanggapan dari Cak Najib gimana? Posisi intelektual sebelum bergerak, sebelum melakukan gerakan-gerakan kolektif yang dikatakan sama tadi itu gimana? Masalah intelektualitas ya. Sebenarnya itu hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Nah, penting gitu. Karena kenapa? Ketika kita bodoh, kita nggak tahu, kita nggak update, kita nggak bisa menganalisis sosial keadaan masyarakat kita saja, tidak bisa terlalu mulu-mulu ke luar negeri, konflik internasional apa yang ada di Indonesia aja, yang kelihatan di muka kita, yang kelihatan di depan mata kita. Kita harus peduli. Kenapa? Kebutuhan intelektual untuk saat ini sangat penting karena untuk bisa mensuarakan suara-suara penting yang datangnya dari kalangan bawah, di mana kalangan bawah tidak punya otoritas untuk menyampaikan ide-ide mereka. Kembali lagi mahasiswa sebagai penyambung lidah itu gitu. Iya betul, karena kenapa? Produktivitas intelektual itu bisa kita raih lewat apa? Nulis, dua bagi saya diskusi. Benar nggak? Ya, betul. Diskusi. Itu Ya. sangat betul sekali. Cuma begini, jadi mahasiswa juga tidak harus harus jangan kudet ya gitu ya. Ya, Karena ya. kalau kudet nanti bisa ketinggalan bahasa gaul ya. Ya, benar itu. Karena Harus bahasa up to gaul date. juga lagi zaman sekarang. Iya. Harus adaptif lah ya, Ya. sesuai dengan zamannya gitu loh. Kalau dulu kan guys itu nggak ada. Kalau sekarang kita saling nyapa itu guys. Podcast saja nggak ada dulu. Oh iya benar. Dulu Seperti ya. orang megangnya ini bambu runcing. Bambu runcing benar. Kalau tanggapan dari Bang Kha, standing posisi daripada intelektual dalam ranah agent of change yang ada dalam mahasiswa itu penting nggak? Wah, itu paling mendasar. Paling mendasar ya. Paling fundamental. Paling kan? fundamental. Kenapa saya bilang kayak gitu? Namanya juga agen. Iya. Agen itu kan dia itu yang punya banyak barang kayak gitu. Punya banyak alat juga. Apalagi dengan label mahal. Seharusnya kan apa ya? Lebih banyak. Iya, lebih banyak kayak gitu ya. ketimbang yang lain. Tapi kalau lihat realitas hari ini yang mahasiswa itu kadang kita kan bukan yang lain, aku nggak bisa mewakili pemikiran mahasiswa yang lain. Ini menurut aku sendiri nih, aku nih. Kadang untuk turun ke rakyat, turun ke lapangan, ya, itu kayak dibenturkan dengan apa? Realitas hari ini bahwasanya saya harus lulus cepat, kayak gitu. Saya harus fokus kayak gitu. Dan terkadang apaan sih ini? Kalau ngomong sama petani itu nggak ngerti mereka apa yang aku obrolin, apalagi tentang filsafat, tentang hukum kayak gini. Oke. Kayak gitu kan itu bergeser banget dari yang agen of change atau kata Bung Hatta hati nurani rakyat, suaranya mahasiswa itu udah bergeser banget kayak gitu. Makanya perlu perefleksian ulang gitu. Perlu kita ini yang ada di sini perlu merefleksikan ulang sebenarnya apa itu mahasiswa tadi itu gitu. Iya. Apa itu agent of change yang disematkan kepada mahasiswa kira-kira. Nah, udah jelas daripada dua kanan kiri saya ini, Cak Najib sama Bung Han, posisi intelektual itu sangat penting. Karena sebelum kita melakukan suatu gerakan, sebelum kita melakukan suatu perubahan, intelektual itu sebagai penggerak, sebagai impuls, sebagai dorongan kira-kira seperti itu. Nah, oke.
bicara soal menulis dan diskusi. Nah, ini kan obrolan kita tentang penyambutan warga baru Panji. Nah, kira-kira di Panji sendiri ada nggak mengenai hal-hal tentang menulis, tentang diskusi, bagaimana aja? Tentang intelektualitas ya. Lebih umumnya intelektualitas gitu loh di Panji. Jadi begini, lagi-lagi saya memulai dengan sejarah karena kita tidak bisa melupakan sejarah. Tapi kita tidak bisa juga berapologi membanggakan sejarah Panji itu sendiri. Iya, iya. Meskipun dibilang tua ya, tapi kita nggak boleh bangga dengan predikat tua gitu. Romantisme sejarah itu jangan terlalu diunggul-unggulkan lah ya. Nah, Ya. gitu. Oke, Jadi- jadi tak potong dulu. Mari kita ngopi dulu. Oh iya. Iya. Kalau lanjut, Cak. Gimana? Jadi begini ya, Panji itu sebenarnya wadah bagi teman-teman alumni Nurul Jadid. Sebenarnya bukan cuma alumni saja, kita juga merekrut, istilahnya itu ya naturalisasi. Iya, naturus. Welcome terhadap orang lain juga lah ya. Kita harus inklusif, kita Iya. tidak boleh eksklusif. Kita juga harus membaur dengan sesama alumni pesantren yang lain. Ada update apa, ada kegiatan apa, seperti apa gitu. Jadi pertama tentang intelektualitas, Panji punya wadah yang namanya KMB. Apa itu KMB? Maus Bumi. Komunitas Maus Bumi. Oke, lanjut. Di mana di komunitas Maus Bumi itu bagi nanti mahasiswa-mahasiswa baru ya khususnya, kalian akan diwajibkan untuk berdiskusi tentang filsafat. Oh, filsafat. Si. Kayaknya filsafat itu mengerikan. Apa itu filsafat, Cak? Nah. Sederhananya biar orang itu, biar teman-teman warga baru ini enggak itu filsafat yang bikin sesat, bikin jelimet dan kalau berpikir gitu, abstrak pikirannya. Coba jelasin, Cak, sederhananya gimana, Cak? Filsafat sendiri ya. Kalau menurut Kabertes dalam bukunya, nanti teman-teman bisa baca. Nanti juga teman-teman bisa mendiskusikannya. Berasal dari kata filosofia, yang artinya mencintai kebijaksanaan. Oke. Setiap kebijaksanaan itu adalah filsafat itu sendiri. Oke, siap. Jadi pertanyaan besarnya kenapa harus filsafat? Nah, itu yang belum bisa terjawab oleh mahasiswa saat ini. Kenapa? Ya, itu ya. Karena yang paham itu hanya senior tahun 2000-an. Oke, siap. Karena kita cuma nerima. Oke, siap. Jadi kita juga harus sekritis mereka. Kita juga harus menjadi sukses dengan jalan bukan jalan mereka. Kita dengan jalan kita sendiri. Jadilah diri sendiri. Nah, begitu. Ya, yang patokannya sukses gitu. Yang kedua, kegiatan Panji atau wadah Panji dalam intelektualitas itu namanya cangkro. Oh iya, cangkro. Iya. Buletin tuh ya? Ya. Oke, lanjut. Dulunya buletin. Dulunya buletin. Kenapa? Karena dulu sebelum teman-teman terjajah sama media sosial, gadget dan lain-lain, kita itu aktif di penerbitan. Kita itu mencetak buletin, skalanya buletin bukan majalah, karena kalau majalah mungkin terbatasan di finansial. Jadi kita mulai dari hal kecil saja. Dan buletin itu biasanya kita terbitkan dalam jangka 2 sampai 4 minggu sekali. Apa yang kita tulis dalam buletin itu? Tentunya itu kembali lagi pada intelektualitas. Apa itu? Hal-hal yang up to date. Tentunya melalui bacaan yang kita, hasil bacaan dan hasil diskusi mungkin ya. Betul. Oke. Nah, di situ teman-teman bisa berdiskusi. Dan untuk menularkan hasil diskusi itu, teman-teman bisa menulis. Oke, siap. Meskipun tulisan itu ya tidak diseleksi karena kita sama-sama belajar. Iya. Tidak saling menggurui lah ya. Ya. Kalau tanggapan dari Bung Han tentang kegiatan-kegiatan Panji mengenai intelektualitas itu sendiri, karena ini obrolannya menyambut maba gitu, menyambut warga baru Panji gitu loh. Pertama kan tadi yang disebutin Cak Najib itu kan tentang diskusi KMB itu. KMB, Ya, filsafat. filsafat. Kenapa filsafat itu? Kenapa harus filsafat kayak gitu? Itu pertanyaan Karena besarnya itu. Kalau berangkat dari pribadi saya Iya. nggak tahu tuh kenapa senior itu Iya. kita harus diskusi filsafat ya gitu kan. Oke, kamu dari tadi itu berangkat dari pengalaman. Apa kamu sudah terdoktrin dengan experience is the best teacher? Pengalaman adalah guru terbaik? Iya. Oke, ya. Sebenarnya lebih ke arah eksperimen sih. Oh, eksperimen. Nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba. Dan pelajaran terbaik adalah kenang-kenangan bersamamu. Ya, lanjut. Iya. Kayak gini. Jadi filsafat. Kenapa filsafat? Karena filsafat itu
sebenarnya ibu dari semua ilmu. Kayak ekonomi, hukum, hampir semuanya. Kayak gitu sosiologi juga. Kenapa? Filsafat. Itu kan menjadi dasar gitu. Terus menumbuhkan kritis juga. Kita mau berpikir apapun, mau ada masalah apapun, kita harus teliti, analisis dengan apa? Betul-betul kayak gitu, secara fundamental. Dan itu kita harus apa ya? Belajar dari filsafat dulu. Nemunya di filsafat ntar kayak gitu. Di semua bidang kayak gitu. Ntar mahasiswa baru biasanya agak wagu kepada filsafat kayak gitu. Sesat, kafir atau apa kayak berat gitu. Padahal Ibnu Rus itu bilang kayak gini. Belajarlah apapun itu, ujung-ujungnya kok nyampe Tuhan. Padahal kan kayak gitu. Jadi filsafat itu kan nggak salah berarti. Nggak salah. Iya, itu apa ya? Penting lah. Posisinya penting ya belajar Penting. filsafat. Bagi maba, terkhususnya untuk maba, apalagi maba-maba Panji. Filsafat itu menjadi penting dan kita udah nyediain tuh diskusi filsafat. Itu karyanya Kisbergen juga, sejarah filsafat Yunani itu. Terus ada juga pemikiran Bin Hatta tuh, alam pikiran Yunani. Oh, siap. Itu juga filsafat Indonesia itu ya. Iya. Karena kalau enggak dari ada kata-kata pepatah kayak gini. Jika kamu hanya punya palu, kamu cenderung melihat masalah itu seperti paku. Benar. Jadi ilmu pengetahuan itu harus luas. Kalau makan ya pakai sendok, kalau mau motong ya pakai pisau. Kayak gitu. Enggak cuma palu doang. Kalau palu ntar diginiin semua. Nah, itu Itu benar. makanya filsafat itu menjadi landasan. Ntar juga melahirkan bapak ekonom, bapak hukum, Hans Kelsen, Adam Smith juga, Agus Comte. Itu mereka filsuf-filsuf semua. Oke. Makanya filsafat menjadi penting kayak gitu. Posisinya penting, urgent gitu ya. Urgent. Apalagi untuk mahasiswa yang katanya agent of change, agen perubahan. Wah. Sepertinya perbincangan kita pada saat ini disudahi saja. Sorry, typo ya. Karena ada limitasi waktu, ada keterbatasan waktu. Untuk bisa atau lebih intens berdiskusi dengan kita, mungkin bagi warga baru Panji nih, kami tunggu kehadirannya di Jogja. Menjadi mahasiswa yang produktif tidak selalu di rumah saja, di Jogja pun bisa gitu loh. Oke, stay safe dan keep healthy. Sampai berjumpa di podcastnya Panji berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.